Halo semuanya, kami dari kelompok 2 NRPA kelas B akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam rantai pasok di agribisnis. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Syukron Abidar dengan NIM belakang 1114. Yang kedua ada Caesar Adi Nugroho dengan NIM belakang 1116. Yang ketiga ada Chris Rafil Wisnu Dwi Bidakdo dengan NIM belakang 1118. Dan yang keempat ada saya sendiri Abdul Khalil Fakih dengan NIM belakang 1122. Rantai pasok merupakan sistem yang terintegrasi mengenai pengiriman produk, jasa, layanan, dan informasi, mulai dari pemasok bahan baku hingga nantinya ke konsumen akhir. Dalam pelaksanaan rantai pasok ada 5 tahapan. Yang pertama ada usaha tani, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada pengolahan, yang keempat ada distribusi, dan yang kelima ada penyimpanan. Tahapan pertama dalam rantai pasok yaitu ada usaha tani. Usaha tani merupakan kegiatan yang berisi tentang bagaimana cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Dalam kegiatan usaha tani selalu diperlukan faktor-faktor produksi yang dikelola seefektif dan seefisien mungkin sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya. Faktor produksi adalah semua pengorbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan korbanan produksi. Adapun faktor-faktor produksi antara lain, yang pertama adalah lahan, yang kedua adalah tenaga kerja, dan ketiga ada modal. Selanjutnya ada transportasi. Nah, transportasi itu merupakan kegiatan mengangkut maupun memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Di sektor logistik telah tersedia banyak sekali pilihan jenis atau model transportasi untuk mendukung aktivitas kunci dalam manajemen rantai pasok perusahaan. Nah, manajer transportasi memiliki banyak pilihan dalam keputusan manajemen transportasi, baik dari pilihan jenis moda transportasi, penyedia jasa transportasi, maupun pilihan tingkat pelayanan yang diberikan. Ya, selanjutnya yaitu ada pengolahan. Pengolahan sendiri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan ukuran-ukuran antara lain proses-proses, kemampuan teknik, dan juga kemampuan inovasi. Jadi bisa disebut pengolahan itu seperti adanya sebuah bahan baku yang diolah menjadi suatu produk. Yang di produk itu merupakan produk dari produsen itu sendiri. Nah, di dalam pengolahan ini terdapat seperti proses. Proses itu yang dimaksud, jadi bahan baku ini dibentuk menjadi sebuah barang apa, diolah menjadi apa gitu. Dan juga dalam proses pengolahan itu, dalam pengolahan itu kan ada proses. Nah, di dalam proses itu ada kemampuan teknik. Nah, kemampuan teknik itu berarti skill kita dalam mengolah barang tersebut, dan juga yang bisa kedepannya dijadikan sebuah inovasi. Pada tahapan selanjutnya merupakan tahapan distribusi. Pada tahapan ini, distribusi merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran material dari produsen ke konsumen atas dasar suatu keuntungan. Adapun contoh model-model distribusi produk. Yang pertama ada pengiriman langsung atau dropshipping, atau biasa dikenal dengan dropship. Pada model ini, distribusi produk ini diperankan oleh distributor dan retailer, yang digantikan oleh sarana virtual seperti internet, sehingga transaksi dan pengiriman dilaksanakan secara langsung. Kemudian ada pengiriman produk melalui transit. Pada model ini melibatkan adanya fasilitas transit yang dikelola oleh distributor dan retailer.
Dan yang ketiga ada distribusi produk melalui distributor. Pada model ini produk menunjuk distributor untuk menyerahkan produk konsumen. Yang keempat ada distribusi melalui desentralisasi, di mana produsen menempatkan distributor secara terpisah di setiap daerah distribusi sesuai segmentasi pasar, di mana produsen menempatkan distributor untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan menghindari kehabisan persediaan. Yang kelima ada pengambilan langsung oleh konsumen. Pada model distribusi ini, konsumen mengambil barang secara langsung ke produsen atau di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, yang dimana ada produsen dan konsumen. Sehingga penyerahan barang dilaksanakan berdasarkan sistem cross-docking, yaitu truck-to-truck melalui gudang. Tahapan yang kelima yaitu penyimpanan. Penyimpanan atau bisa disebut juga dengan penggudangan merupakan kegiatan yang mencakup dari penerimaan, penyimpanan itu sendiri, hingga pengiriman barang ataupun bahan, baik itu nantinya berupa bahan baku, barang setengah jadi, ataupun barang jadi dari suatu tempat ke tempat berikutnya. Nah, itu tadi 5 tahapan dalam rantai pasok agribisnis, mulai dari usaha tani, transportasi, pengolahan, distribusi, dan juga penyimpanan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.